warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Almas Voice, selamat datang di podcast Cerita Ramadan. Tempat kita berbagi kisah seru seputar bulan suci Ramadan. Baik, kali ini saya Mem Isrofi akan kedatangan narasumber yang sangat spesial yang akan berbagi cerita seru. Hari ini kita akan membahas mengenai belajar berbagi di bulan Ramadan. Langsung saja kita sapa. Halo Mem Debbie, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mem Isrofi. Halo Mem. Silakan diperkenalkan diri dulu Mem Debbie. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Debbie Arianti, biasa dipanggil Mem Debbie ya sama anak-anak. Ya. Di sini saya wali kelas 2. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang seru ya bersama Mem Isrofi tentang belajar berbagi di bulan Ramadan. Baik Mem Debbie, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mengapa bulan Ramadan ini sering disebut sebagai momen terbaik belajar berbagi, padahal kita bisa berbagi di lain hari? Tidak perlu ada momen lah. Iya. Benar sekali ya Mem Isrofi. Jadi Ramadan itu ibarat madrasah ya, atau waktu kita untuk sekolah ya, dimana di bulan Ramadan itu semua apapun yang kita kerjakan, entah itu beribadah, berbagi, semuanya itu akan dilipat gandakan. Jadi mungkin banyak umat-umat muslim itu lebih banyak berbaginya itu di bulan Ramadan. Wah, banyak yang ingin berbagi, tapi merasa hartanya belum cukup nih Mem Debbie. Bagaimana perspektif belajar berbagi bagi mereka yang memiliki ekonomi yang pas-pasan? Jadi sekali lagi, kata berbagi itu tidak harus dengan materi ya Mem Isrofi ya. Jadi kita bisa berbagi itu lewat tenaga, bisa misalnya kita membantu, misal ada kegiatan sosial di masjid, mungkin ya kita bisa membantu itu sama dengan kita juga berbagi ya. Lalu berbagi ilmu juga gitu. Jadi semuanya itu tidak harus dengan materi. Kalaupun ada kecil pun itu juga sangat bermanfaat. Misalnya ada cerita tentang sebiji kurma pun itu juga sangat bermanfaat untuk saling berbagi. Masya Allah. Mengenai berbagi makanan nih, Mem Debbie. Orang yang sedang berbuka atau takjil istilahnya, makanan kecil sebelum berbuka, seberapa besar sih dampaknya spiritual bagi si pemberi takjil ini? Ya, itu sangat berdampak sekali ya Mem Isrofi ya. Karena takjil ini misalnya kita alhamdulillah kalau kita ini masih mampu untuk bisa membeli takjil ya Mem Isrofi ya. Di luaran sana itu kan masih banyak orang-orang yang kurang, dan dengan kita memberi takjil ini itu sudah sangat bermanfaat sekali untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Di era digital ini Mem, lebih baik berbagi secara langsung atau ke jalanan, secara langsung ke jalanan, kita secara langsung sendiri ya, atau melalui lembaga, kan sekarang banyak sekali lembaga penyalur. Ya. Bagaimana menurut Mem Debbie? Dua-duanya sih bagus ya Mem ya. Kita bisa berbagi secara pribadi juga bisa, mau lewat lembaga untuk menyalurkan berbagi itu, cara berbagi itu juga bisa. Nah, kalau kita sendiri, kita kan bisa lebih tahu gimana kondisinya orang tersebut, rasa empati kita itu pasti juga akan selalu muncul gitu ya. Dan kalau kita menyalurkan lewat lembaga, mungkin bisa tersalurkannya secara merata dan bisa menjangkau ke daerah-daerah yang terpencil ya, yang kita sendiri pribadi tidak bisa menjangkaunya itu. Mungkin juga kita bisa menghindari, kalau misalnya kita berbagi sendiri, kita bisa menghindari. Kadang manusia itu berpikiran gimana ya, kalau lewat lembaga nanti nyampe enggak? Kadang kan manusia banyak juga yang berpikir seperti itu. Lalu mengenai anak-anak juga ini, mengajarkannya ke anak-anak kecil,
terutama ke murid-murid kita SDI Al-Maslahah agar mereka juga ikut semangat belajar berbagi di bulan Ramadan ini seperti apa, Mem? Ya, meskipun dulu bukan dulu sih, kalau belum Ramadan pun kita itu juga saling belajar berbagi ya sesama teman. Misalnya ada teman yang tidak membawa bekal itu, kadang biasanya itu mereka itu saya ajarkan untuk berbagi seikhlasnya, meskipun itu cuman sepotong 2 potong itu sangat bermanfaat. Jadi di bulan Ramadan juga saya pernah menekankan ke anak-anak kalau kamu berbagi di bulan Ramadan pasti pahalanya lebih besar lagi meskipun itu cuman sepotong 2 potong yang kamu berikan ya. Kemudian nih Mem, kalau misalnya di sekarang ini kan eranya digital Mem, ya, kira-kira kan banyak sekali fenomena berbagi kemudian diposting di media sosial. Esensinya itu gimana ya, berbagi terus diposting? Kira-kira itu akan menjadi pamer, ria, gitu ya. apakah akan merusak esensinya? Nah, sekali lagi semua tergantung dengan niat ya. Kalau niat kita berbagi di bulan Ramadan terus niatnya mau pamer ya nggak tahu lagi ya, itu tergantung sekali lagi tergantung ke orangnya ya. Betul. Terus kita kan nggak pernah tahu gimana cara berpikir, terus hati seseorang itu nggak tahu ya. Yang penting kan kita belajar berbaginya di bulan Ramadan itu niat, terus ya ikhlas, insya Allah pahalanya akan berlipat ganda. Masya Allah. Kemudian nih Mem, apa sih perbedaan mendasar antara berbagi dalam bentuk sedekah biasa dengan kewajiban zakat di bulan Ramadan? Ya, kalau sedekah itu bersedekah berbagi itu kita tidak ada tuntutan nominal ya. Mau kita mau banyak sedikit sedengan itu terserah ya kan. Nah, kalau zakat ini wajib bagi umat muslim yang mampu. Nah, dan itu pun juga sudah bertakar, sudah ada kewajibannya, ada ketentuannya berapa-berapanya gitu Mem Rofi. Kemudian kadang kita ragu nih Mem, berbagi, takut orang ini yang kita beri bantuan menyalahgunakan, gimana ya, takutnya disalahgunakan mungkin dalam bentuk uang, tidak barang. Takutnya kita kadang mikir kalau dikasih uang nanti dibelikan yang enggak gitu ya. Mungkin gitu. Dibuat hal-hal yang negatif gitu ya Mem ya. Kan kita juga kadang sebagai manusia kan mikirnya kadang di luar nalar nih. Oke, ya itu kalau itu kan kita awal itu sudah berniat untuk bersedekah, berbagi ya. Sudah berniat untuk berbagi. Nah, ketika apa yang kita berikan itu sudah berpindah tangan dari saya, misalnya saya ke orang yang saya berikan, itu pahalanya sudah tercatat untuk saya. Nah, untuk urusannya orang yang menyalahgunakan itu tadi, itu ya nanti tergantung dengan ya apa yang hukum alam terjadi ya Mem ya. Berarti kita nggak usah mikir yang aneh-aneh kedepannya gimana. Iya, yang terpenting kita kan niat berbagi gitu ya, berbagi, bersedekah seperti itu. Bagaimana agar kebiasaan berbagi ini tidak berhenti di hanya bulan Ramadan saja? Bagaimana Mem tipsnya? Ya. Oke, tipsnya dengan terbiasanya kita berbagi di bulan Ramadan, insya Allah setelah meskipun kita ditinggalkan sama Ramadan ya Mem ya, semoga itu masih tetap terpatri di hati kita untuk selalu berbagi dengan sesama, dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi ya kuncinya konsisten. Tetap ya, apapun yang kita lakukan tuh harus konsisten. Itu. Terakhir nih Mem Debbie, sebelum kita menutup, apa pesan kunci untuk para pendengar, penonton, subscriber kita agar bisa menjadi Ramadan kali ini tuh menjadi titik balik kedermawanan mereka? Setiap rezeki yang kita dapat itu ada beberapa persen hak orang lain.
dan kita bukan wajib sih, seharusnya digunakan dengan yang sewajarnya gitu. Sesuai dengan hati nurani kita. Jadi ya itu tadi di setiap sedekah, setiap rezeki yang kita dapat itu kita bisa menyalurkan ke mereka yang membutuhkan. Semoga rezeki kita semua diberikan melimpah oleh Allah dan berkah. Dan kita bisa berbagi ya Mem ya, dengan siapapun, dengan teman-teman, dengan orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Semoga Ramadan kali ini menjadi hal yang Ramadan yang berkah, Ramadan yang membantu kita semua menuju kebaikan ya Mem ya. Luar biasa sekali penjelasan dari Mem Debbie kali ini. Semoga kita semua termotivasi dan lebih peduli terhadap sesama dan semua bisa berbagi dan memberikan yang terbaik untuk diri mereka masing-masing. Terima kasih banyak Mem Debbie atas penjelasannya kali ini. Semoga Ramadan berikutnya kita bertemu kembali. Iya, siap. Dan menjadi narasumber. Ya, insya Allah. Terima kasih sahabat Almas Voice. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.